Walakin yang bagi an tanzura fi nihayatiha, tetapi bahwa semestinya engkau memandang pada kesudahan itu maksiat, allati hiya alimul iqab, itu merupakan siksa yang pedih. Wa indahu, di sisi itu alimul iqab, tubadiru ila taubah, engkau bersegera kepada tobat. Wa ta'zumur ragbah rahbatu, dan besarlah takut engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita maksiat, yang kita pandang besarnya ancaman Allah kepadaku, besarnya siksa kepadaku karena melanggar hukum Allah. Nah, mau tobat kita, jangan memandang kepada takdir. Jadi harus jelas artinya. Di waktu kita berbuat yang terpuji, berbuat yang baik, ingatkan itu takdir Allah supaya jangan sombong. Di waktu kita maksiat, ingatkan bahwa itu adalah kebodohanku, itu adalah kejahatanku, supaya kita ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min makarimil akhlaq at-tawadu'u fir rif'ah wat-tajammulu fil qillah wal iktisadu fis sarwah. Termasuk akhlak yang baik, termasuk kemuliaan akhlak, at-tawadu'u fir rif'ah, bersikap tawadu pada ketinggian. Ketinggian. Tawadu itu satu sifat yang disuruh Allah, satu sifat yang disukai oleh Allah. Tetapi Allah tuh lebih suka kalau tawadu itu datangnya dari orang kaya, lebih suka lagi. Tawadu itu sifat yang disukai Allah. Allah lebih suka kalau tawadu itu datangnya dari orang yang punya kedudukan tinggi atau pejabat tinggi. Lebih suka lagi. Itu maknanya at-tawadu fir rif'ah. Allah benci akan sombong, karena sombong itu sifat Allah. Sombong sifat Allah. Kalau ada hambanya yang sombong, Allah benci. Allah sangat benci lagi kalau yang sombong itu orang yang fakir. Kalau orang fakir itu sombong, Allah sangat kata ketujuh. Nah, pada sombong akan? Mana sudah kada berduit, sombong lagi. Kalau orang kaya sombong, Allah benci. Tapi kalau orang fakir sombong, sangat benci Allah. Sangat benci. Allah itu menyukai taat. Menyukai taat. Dan Allah lebih suka kalau yang taat kepada Allah itu pemuda. Pemuda. Artinya orang yang taat itu orang yang dicintai Allah. Tapi kalau yang taat ini orangnya pemuda, Allah lebih suka lagi. Karena orang muda ini, kan ada pemuda ngarannya Anum, samuan kekuatan-kekuatan ada pada dirinya. Nah, orang yang Anum ini taat kepada Allah tuh luar biasa. Kalau orang tua taat tuh wajar aja, pragmati. Sudah tua, orang kau apa-apa lagi. Mau kada taat, kenapa lagi diulah? Jadi Allah tuh kalau orang taat, Tuhan Anum suka. Selebih suka lagi kalau yang taat kepada Allah ini adalah pemuda. Bahkan dapat jaminan oleh Allah, pemuda yang taat itu dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu benci kepada maksiat. Tiap maksiat itu dibenci Allah. Tapi Allah sangat benci lagi kalau yang maksiat itu orang tua. Orang tua. Kalau orang Anum maksiat, Allah benci. Cuma kada sebenci orang tua kalau maksiat kepada Allah. Orang tua mestinya kan sadar diri, sudah tua, lawas sudah hidup, mestinya taat kepada Allah.
Mestinya kembali kepada Allah. Kalau ada orang tua yang maksiat, Allah sangat benci kepada orang tua yang maksiat kepada Allah itu. Nah, tawadhu' fir rif'ah, tawadhu' dalam ketinggian kedudukan seseorang. Wa tajammu fil qillah, elok dalam keadaan susah. Tajammul pada waktu susah. Itu termasuk akhlak yang mulia, yang disukai oleh Allah. Elok dalam susah. Orangnya sebenarnya susah, kada berduit kadanya, cuma elok, bajunya rapi, selawarnya rapi, rambutnya semuaan rapi, bagus, sehingga kada kelihatan ada orang sebenarnya orangnya susah. Orangnya sebenarnya miskin, tuh kada kelihatan karena penampilannya bagus, penampilannya rapi. Allah suka dengan demikian itu. Dia menutupi kefakiran dirinya, dia menutupi kemiskinan dirinya dengan cara penampilan yang bersih dan penampilan yang rapi. Yang ketiga, wal iktisadu bis sarwah, Allah menyukai juga mengambil sikap sedang dalam kekayaan. Ini kaya. Sebenarnya nukar pakaian yang 5 juta kawa. Kada kekurangan duit. Nukar pakaian yang paling baik, ini kawa aja. Tapi nya kada mau. Iktisad, ambil tengah. Ambil tengah. Orangnya padahal kaya. Pakaiannya pakaian yang sedang. Pakaiannya kada di bawah, kada yang paling atas. Padahal orangnya kaya. Nah itu disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang berhubungan dirinya, baik kendaraan, baik pakaian, perhiasan. Padahal dia mampu, ibarat nukar nang paling larang apa? Kata bakal berhutang bakal ridit, duitnya banyak. Tapi yang ada mau, ini ambil nang tengah. Ambil nang tengah. Al-iktisad bisarwah. Nah itu disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagian daripada akhlak yang mulia, tawadhu fil rif'ah wa tajammul fil qillah wal iktisadu bisarwah. Al-aqilul ladzi la ilma lahu karrasyid alladzi la mala lahu. Wal 'alimul ladzi la aqla lahu kasahibil mal alladzi la rusyda lahu. Orang yang berakal tapi tidak punya ilmu. Orangnya berakal tapi kada punya ilmu. Kada punya ilmu. Itu seperti orang yang pandai yang tidak punya harta baginya. Yang tidak punya harta. Orang yang alim yang tidak ada akal baginya. Orang alim. Cuma sudah kada lagi akalnya. Sudah lali umpamanya, sudah ketuhaan. Orangnya alim, cuma kada lagi akalnya. Itu kasahibil mal, seperti orang yang punya harta, alladzi la rusyda lahu, yang tidak ada kepandaian baginya. Jadi rasyid dalam bahasa ilmu fikih, ini orang ini punya harta. Tapi orang ini la rusyda lahu, tidak ada kepandaian. Hartanya banyak, cuma kada ada kepandaian. Nah, kepandaian di sini maksudnya satu, orangnya balik. Kalau itu kanak-kanak punya warisan miliaran, ini kanak-kanak kada rasyid. Artinya kada pandai. Sehingga walaupun dia kaya, dia kada boleh mempergunakan hartanya. Harus melalui seseorang, wali dari kanak-kanak itu. Yang orang umur 5 tahun misal, meninggal kuitannya, berharta 5-6 miliar, kaya.
Tapi anak-anak ini kada rasid. Kenapa? Karena kada kaum pergunakan hartanya. Nya bejual kada sah, manukar kada sah. Nah, ini bujung sugih cuma kada kawan apa-apa. Nah, yang kedua, orang yang kurang akal. Kurang akal. Gila umpamanya. Orang ini gila. Mati abahnya betina harta 5-6 miliar. Sugih si gila nih. Cuma orang gila ini kada kaum apa-apa dengan hartanya. Membelanjakan kada boleh. Manukari hartanya kada boleh. Harus melalui walinya. Nah, ini orang gila ngarannya kada rasid, kada pandai. Yang ketiga lagi, orang yang banyak hutang. Orang banyak hutang. Orang ini banyak hutang di mana-mana. Sehingga hartanya yang ada itu, kalaupun dibayarkannya ke hutang, kada cukup. Nah, ini orang sudah kada boleh lagi menggunakan hartanya. Ini mesti diambil alih oleh kadi di negeri itu yang mengatur hartanya ini. Walaupun dia kaya, banyak hutang. Sehingga dia kada leluasa menggunakan hartanya. Ini penguasaan harta diambil alih oleh kadi di negeri itu. Nah, kadi ini yang mengelola hartanya itu karena kebanyakan bisi hutang di mana-mana. Nah, itu pun kada disebut dia sebagai rasid. Nah, orang yang alim tapi sudah kada punya akal lagi. Nah, kada punya akal lagi. Ya ilmu-ilmunya kada kau lagi dipakai. Kada kau lagi. Orang yang berakal tapi kada punya ilmu seperti orang yang rasid. Rasid ini orang yang balik berakal, cerdik pandai tapi kada punya harta. Nah, orang alim yang tidak punya akal seperti orang yang punya harta namun tidak ada kepandaian baginya. Sakhir aqlaka li'ilmik wa sakhir nafsaka li'aqlik. Tundukkan akal engkau bagi ilmu engkau dan tundukkan nafsu engkau bagi akal engkau. Sakhir aqlaka li'ilmi, tundukkan akal bagi ilmu. Jadi si akal ini mesti di bawah ilmu kedudukannya. Jangan akal ini melebihi ilmu. Nah, sehingga setiap ilmu-ilmu yang turun dari Allah itu jangan menunggu akal. Masuk ke dari akal, jangan. Akal harus bisa menyesuaikan diri dengan ilmu. Jangan ilmu yang dimasukkan ke akal, karena akal kada mampu. Akal ini sesuatu yang baru, ilmu itu sesuatu yang kadim. Ilmu sesuatu yang kadim. Akal ini baru. Apa hukumnya ini? Oh, haram, kada masuk akal. Nah, jangan masuk akal, kada masuk akal. Ini urusan hukum di luar akal. Nah, jadi jangan sekali-kali kita berpedoman tentang ilmu Allah itu menunggu akal. Karena banyak hukum-hukum Allah itu yang di luar akal. Di luar akal. Tapi karena ini ilmu Allah, akal wajib tunduk. Akal wajib mengakui ketidakmampuannya. Nah, jadi tundukkan akal bagi ilmu. Jangan sekali-kali menunjukkan akal dalam memaham ilmu. Jangan sekali-kali menerima ilmu itu harus masuk akal. Nah, itu salah jadinya. Jangan jadi manusia yang kada bagus kita mengingkari Allah jadinya. Karena banyak hukum-hukum kita yang kada masuk akal. Banyak ilmu-ilmu yang kada masuk akal. Jadi akal ini mesti tunduk dengan ilmu.